Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Rahmasti Utami, NIM 20208135. Di sini saya akan menjelaskan PPT tentang layout perusahaan PT Unilever Indonesia untuk memenuhi tugas manajemen operasional. Yang pertama yaitu pengertian layout. Layout atau tata letak merupakan suatu keputusan yang menentukan efisiensi sebuah operasi dalam jangka panjang. Banyak dampak strategis yang terjadi dari hasil keputusan tentang layout, di antaranya kapasitas, proses, fleksibilitas, biaya, kualitas lingkungan kerja, kontak konsumen, dan citra perusahaan. Layout yang efektif membantu perusahaan mencapai sebuah strategi yang menunjang strategi bisnis yang telah ditetapkan di antara diferensi, biaya rendah maupun diskon cepat. Selanjutnya yaitu pengertian layout perusahaan. Layout perusahaan disebut juga tata letak atau tata ruang di dalam perusahaan. Layout perusahaan adalah cara penempatan fasilitas-fasilitas produksi guna memperlancar proses produksi yang efektif dan efisien. Fasilitas perusahaan dapat berupa mesin-mesin, alat-alat produksi, alat pengangkutan bahan, dan peralatan pengawasan. Perencanaan layout menurut James Ellner adalah rencana dari keseluruhan tata letak fasilitas industri yang di dalamnya, termasuk bagaimana personel ditempatkan, alat-alat operasi gudang, pemindahan material, dan alat pendukung lain sehingga akan tercipta suatu tujuan yang optimum dengan kegiatan yang ada dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu sejarah perusahaan Unilever. Unilever merupakan sebuah perusahaan multinasional yang memproduksi barang konsumen yang bermarkas di Rotterdam, Belanda. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1930. Perusahaan ini memproduksi makanan, minuman, pembersih, dan konsumen pribadi. Beberapa merek terkenal milik Unilever adalah Denso, Sunsilk, Clear, dan Dove. Di Indonesia, Unilever bergerak dalam bidang produksi sabun, deterjen, margarin, minyak sayur, es krim, makanan dan minuman dari teh, dan produk-produk kosmetik. Unilever Indonesia didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 sebagai Yves Fabricant and Unilever. Pada tanggal 22 Juli 1980, nama perusahaan diubah menjadi PT Unilever Indonesia. Dan pada tanggal 30 Juni 1997, nama perusahaan diubah lagi menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever Indonesia mendaftarkan 15% dari sahamnya di Bursa Efek Surabaya pada tahun 1981. Perusahaan Unilever Indonesia merupakan sebuah perusahaan multinasional, yang berarti Unilever Indonesia memiliki mangsa pasar yang berbeda-beda di setiap negaranya. Banyaknya produk dari Unilever ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan Unilever ingin memenuhi kebutuhan konsumen yang sangat beragam. Dengan banyaknya produk-produk yang menyentuh kebutuhan konsumen sehari-hari, misalnya sampo Clear yang telah berhasil menanamkan image sebagai sampo anti ketombe. Di dalam menghadapi persaingan antar perusahaan, PT Unilever Indonesia Tbk memiliki strategi-strategi tersendiri dalam menghadapi persaingan perusahaan. Selanjutnya yaitu visi dan misi dari perusahaan Unilever Indonesia. Visinya yaitu Become the First Choice of Customer and Community, yang memiliki arti menjadi pilihan pertama pelanggan dan komunitas. Sedangkan misinya yaitu yang pertama, menjadi yang pertama dan terbaik di kelasnya dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi konsumen. Yang kedua, menjadi rekan dan utama bagi pelanggan, konsumen, dan komunitas. Yang selanjutnya yaitu layout perusahaan Unilever Indonesia. Yang pertama yaitu penentuan lokasi usaha. Lokasi usaha adalah tempat di mana perusahaan melakukan proses produksi. Kantor pusat suatu perusahaan hanya ada pada satu tempat, sedangkan tempat proses produksi perusahaan dapat berdiri lebih dari satu tempat.
Contohnya yaitu PT Unilever Indonesia ini mempunyai kantor pusat di Jakarta, tetapi PT Unilever mempunyai pabrik di dua kota, yaitu Jakarta dan Surabaya. Sehingga dapat dikatakan bahwa lokasi perusahaan ada di Jakarta, sedangkan lokasi usaha ada di Jakarta dan Surabaya. Pada gambar ini merupakan gedung yang berada di Jakarta. Gedung baru markas besar Unilever yang dirancang oleh Aidas telah dibuka pada tanggal 21 Juni. Terletak di BSD Grand Office Park, merupakan distrik kantor hijau pertama di Indonesia. Kantor Unilever Indonesia yang baru ini menampung semua karyawan dari 4 kantor terbesar di Jakarta dalam satu atap. Desain arsitektural dan interior Aidas mewujudkan visi, nilai, dan warisan perusahaan global dalam konteks Indonesia. Proyek ini dirancang dengan 3 elemen kunci budaya Indonesia dalam satu tujuan, yaitu masyarakat, keragaman, dan alam. Ini mengikuti keseluruhan misi desain Aidas untuk memadukan aspek warisan Eropa dalam konteks budaya tertentu. Konsep ini diwujudkan antara lain pada desain ruang kerja yang tanpa sekat, tersedianya banyak area kerja bergaya informal yang disebut collaboration area. Tempat karyawan dapat berkolaborasi atau berdiskusi bersama dengan rekan-rekan kerjanya secara nyaman, serta atrium dengan grand staircase yang luas sebagai sarana bagi seluruh karyawan untuk berkumpul bersama dalam acara-acara khusus, sehingga kebersamaan dapat terus dipupuk. Gedung ini juga dirancang dengan konsep untuk mendukung semangat masyarakat, kolaborasi, keterlibatan, dan kelincahan. Merujuk pada perencanaan desa tradisional di Indonesia, gedung ini memiliki alun-alun, jalan raya, dan jalan umum untuk menciptakan kebersamaan komunitas. Perencanaan difokuskan pada keterlibatan kelompok dan pekerjaan individu ke dalam zona untuk mendorong kolaborasi, namun tetap terjaga privasi. Gedung ini terdiri dari 4 lantai. 4 lantai teratas adalah ruang kantor dengan area breakout, sedangkan lantai desa didedikasikan untuk fasilitas umum dan bersama. Di sekitar atrium pusat yang dipenuhi cahaya yang berfungsi sebagai ruang acara besar adalah fasilitas umum, termasuk masjid, ruang makan staf, pusat penitipan anak, pusat kebugaran, salon kecantikan, dan aula serbaguna. Sistem dinding gorden gedung memaksimalkan penetrasi siang hari. Fasad ini dilapisi dengan kisi-kisi aluminium abu-abu dengan kedalaman yang bervariasi untuk memberi naungan dan mengurangi panas. Tidak ada kantor tertutup untuk memberikan akses terbaik terhadap cahaya alami dan pandangan untuk semua staf. Ruang pertemuan tertutup ditempatkan di sekitar bagian tengah. Selanjutnya yaitu lakukan pada fasad menciptakan kantor hijau indoor atau outdoor. Masing-masing dari 4 sayap bangunan dihubungkan oleh piazzas yang terletak di mana bangunannya menjorok. Ada juga dek lanskap outdoor dan atap untuk staf dan para tamu untuk dinikmati. Selain itu, dengan inspirasi dari hijaunya alam Indonesia, gedung ini dirancang sedemikian rupa sehingga bagian dalam dan luar gedung seolah menyatu, sehingga membawa suasana teduh dan nyaman di lingkungan kerja. Baik teman-teman, itu tadi presentasi dari saya. Banyak salah kata saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.